Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Nama saya Intan Aulia, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi dengan NIM A2P223108. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi ekosistem, subbab materi interaksi ekosistem. Mohon saran dan masukannya Bapak Ibu semua agar pembelajaran ini menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Udah sarapan belum? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajarannya bisa bermanfaat. Pada ketua kelas pemimpin. Semua siap. Berdoa mulai.
yang mana kedua makhluk hidup itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan satu sama lebah juga menguntungkan pagi, bunga matahari juga menguntungkan bagi lebah, gitu ya. Lanjut, apakah setiap interaksi itu selalu menguntungkan? Apa alasannya? Siapa yang bisa? Kami. Ya, silakan. Tidak, karena ada juga bentuk interaksi simbiosis para sistema yang terjadi, yang mana yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak yang lainnya. Ya, tidak semua ya menguntungkan. Ada juga komentarisme, dia yang untung cuma yang satu, yang satunya tidak apa-apa, tidak berarti apa-apa. Ada juga parasitisme yang untung cuma satu, yang lain dirugikan, gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah gambar. Kalau menurut di benak kalian, sadis nggak tuh? Sadis ya, kasihan ya sapinya. Nah, tapi setelah kita mempelajari interaksi ekosistem ini, kita jadi tahu kenapa adanya interaksi seperti itu. Jadi interaksi seperti ini itu bisa menciptakan keseimbangan ekosistem. Coba bayangin gimana kalau sapi itu nggak ada yang makan. Apa yang terjadi? Sapinya melimpah ruah. Dampaknya adalah dia berebut makanan jadi terbatas. Itu ya. Jadi tidak ada keseimbangan. Nah, di sini tujuan hari ini pembelajaran kita adalah menganalisis interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem melalui literasi artikel yang ada di LKPD nanti dan tayangan gambar atau video. Yang kedua, menciptakan solusi permasalahan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem. Jadi nanti Ibu kasih masalah dalam LKPD lalu kalian pecahkan dengan solusi. Ya. Lanjut, sekarang kita pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Linknya ada di WA group, silakan diklik dan dikerjakan. Selama 5 menit dari sekarang. Tidak ada yang mencontek. Oke, selesai ya? Sekarang lihat lagi ke depan, nak. Di sini ada 3 poin penting yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke materi inti ya. Yang pertama, ekosistem itu merupakan suatu kesatuan yang lengkap yang di dalamnya ada komunitas yang saling berinteraksi. Yang kedua, interaksi itu ada 2, yaitu antar organisme atau organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, hubungan antar organisme itu ada yang merugikan, menguntungkan, dan kompetisi. Oke, 3 itu harus tahu dulu sebelum kalian memecahkan permasalahan dari interaksi ekosistem. Nah, ini kan berapa itu? Ulat. Oke, sebelah kiri gambar ulat, sebelah kanan gambar sapi. Apa hubungan dari kedua gambar ini?
Nanti ini permasalahan ini akan kalian temukan di dalam KPD dan kalian cari solusi untuk mengatasinya. Ini adalah video, silakan ditonton sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertanya. Menarik sekalian, ulang saya atau ulang tentang merupakan salah satu nama yang dapat menyerang tanaman padi pada semua stadium. Tanaman padi karena dewasa makan berpopulasi dan bermigrasi, sedangkan manusia padi lemah beristirahat berdasarkan tanaman. Tanaman mulai makan dari dahulu sampai hanya meninggalkan bakal dan batang. Tanpa sangat bagus dan serangan terjadi pada semua fase tumbuh tanaman tadi, mulai dari pembibitan, pembibitan diri sampai dengan fase pengisian. Tanpa dapat memotong menarik tanaman kalian dan diterima sebagai ulat pemotong lainnya lain, sehingga menyebabkan kehilangan hasil yang cukup tinggi. Ada 3 jenis bahaya yang biasa menyerang pada tanaman tadi. Yang pertama adalah ulat berefek batu. Lencana terus ulat berefek batu berkelompok rata-rata 100 putih seperti ini gambarnya. Diletakkan pada tangga daun padi lama saling telur 7 sampai 9 hari. Atau ulang. Oke, lanjut ya. Nah, silakan kalian duduk berkelompok, satu kelompok 6 orang udah? Dibagikan, ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya. Nah, ini adalah LKPD, gambar kerja peserta didik. Di dalamnya terdapat materi. Nanti kalian mengisinya itu berdasarkan materi yang ada di dalam ya. Lalu di sini ada juga namanya artikel. Nah, ini untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Nah, di sini untuk mempermudah kalian untuk presentasi, jadi menjawabnya menggunakan boleh PowerPoint, boleh Canva.
kelompok berapa ini? Coba kelompok 5 maju dulu. Ibu. HP-nya bawa. Ya baiklah, kelompokannya sudah selesai. Oke, silakan maju ke depan. Tangan silakan. Tidak ada yang bicara. Ya. Itu yang tadi. Jadi Manda. Mau presentasinya pakai Canva ya, tapi ini kayaknya bermasalah ini bagian infokusnya. Jadi kalian lihatnya dari grup WA aja. Iya. Oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjawab LKPD yang diberikan oleh Bu Intan. Sebelum kami menjawabnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sulisih Palestari. Saya Nahemia. Saya Rizky Amanda. Mulai digedein ya. Silakan siap di
Organisme parasit mendapat keuntungan dengan merugikan orang yang lain. Parasit mendapat zat-zat makanan dari tubuh inang yang bisa menyebabkan inang tersebut mati. 4. Apa saja dampak parasit jika terkontaminasi pada manusia? Jawab. Manusia bisa terserang penyakit seperti malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles sebagai parasitnya. Jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kematian. Sebutkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberlangsungan interaksi antara komponen biotik dan ekosistem. Jelaskan. Keberadaan faktor biotik atau organisme baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor abiotik. Faktor abiotik mempengaruhi organisme antara lain berupa kondisi tanah. Ada yang ingin bertanya? Silakan diacungkan tangan. Saya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Nisa Khairani. Di sini saya akan bertanya, upaya apakah yang dari awal dilakukan untuk mengendalikan ulat geraya ini? Langsung jawab bisa? Oke. Apa yang dimaksud dengan hawa ulat geraya dan pada tanaman apa saja hawa ulat ini dapat menyerang? Ulat geraya dikenal dengan nama Latin Leucaena sp. Ulat geraya ini menyerang tanaman padi pada semua stadium. Ayo, jawabannya kemana ini? Bisa diulang lagi siapa pertanyaannya? Ulang lagi pertanyaannya? Oke, silakan ulang lagi pertanyaannya. Upaya apakah yang dari awal dilakukan untuk mengendalikan ulat geraya ini? Oke, silakan. Petani melakukan deteksi dini serta mengamati tingkat serangan dari awal larva mulai hidup, yakni fase telur sebelum menjadi ular. Bisa diterima? Bisa. Oke. Lanjut pertanyaan kedua, ada yang mau bertanya silakan. Ya, oke. Saya saudara tadi dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi mengatasi ulat gerahak bisa menggunakan pestisida. Geraya bisa menggunakan pestisida. Apa dampak penggunaan pestisida untuk membasmi hama? Silakan. Oke, jadi ibu mau memberikan penguatan. Berarti interaksi ekosistem itu ada dua. Yang pertama antar organisme, yang kedua organisme dengan lingkungan. Kalau antar organisme berarti ada 5 simbiosis. Yang pertama adalah mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Ya, yang kelima relasi. Oke. Dari situ juga ada yang namanya kompetisi. Nah, kalau komponen biotik atau organisme dengan lingkungan itu contohnya manusia dengan apa? Dengan udara, tanaman dengan matahari, tanah, seperti itu ya. Nah, ulat geraya ini menyebarnya bisa di padi, bisa di jagung, bisa di tomat dan sebagainya. Jadi dia itu bisa diatasi dengan apa? Pestisida. Tapi tidak boleh berlebihan. Di sini yang ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, coba tunjuk. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Cinta Karisma. Saya dari kelompok 2 ingin menyimpulkan interaksi ekosistem. Yaitu interaksi antara komponen biotik dan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Misalnya persaingan mendapatkan makanan dan simbiosis yang terdiri dari simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, antibiosis, dan predasi. Sedangkan antara
prebiotik dan abiotik seperti interaksi pada tumbuhan dan cahaya matahari. Interaksi hewan dan lingkungan, interaksi tumbuhan dan tanah. Interaksi yang terjadi antara tanaman, padi, dan ulat berayak masuk ke dalam interaksi parasitisme yang mana menguntungkan bagi ulat berayak dan merugikan bagi tanaman pribadi. Tepuk tangan dong. Nah, ini kita sudah bagus, sudah tepat semua jawabannya. Meskipun ada kurang sedikit ya, masih pembelajaran ya. Nah, sekarang Ibu mau mengadakan post-test, silakan lihat linknya di grup WA. 5 menit ya dari sekarang, jangan nyontek. Semua siap. Berdoa dimulai. Oke, pelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.